Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Excel kedua, yaitu Excel untuk operasional 3 bulan perusahaan yang akan dilakukan setelah kalian melakukan launching. Di Excel ini semuanya itu saling keterkaitan antara jurnal umum, buku besar, laporan keuangan, dan juga cash flow. Cash flow itu adalah hasil akhirnya. Oke, kita mulai dari transaksi dulu. Yang pertama itu ada kategori transaksi dalam student company, yaitu ada aset, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Untuk aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu ada kas, bahan baku, dan piutang pendapatan, sedangkan aset tetap itu ada peralatan produksi. Kemudian yang kedua ada utang, utang lancar, utang dari pihak lain, utang gaji, bonus, komisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada modal saham, dan juga laba bersih. Yang keempat ada pendapatan, pendapatan penjualan, serta pendapatan lain-lain. Dan yang kelima adalah beban dari pemakaian bahan baku, beban gaji, beban transport, beban komunikasi. Beban komunikasi ini bisa masuk dalam program daripada HRD ataupun marketing ya. Marketing tuh mungkin kalau misalnya mereka nggak pakai secara offline gitu ya, poster dan lain sebagainya, menggunakan media online yang pastinya membutuhkan kuota gitu, jadi bisa masuk nih ke beban komunikasi. Kemudian ada beban administrasi, beban CSR, program daripada PR, dan juga beban lain-lain. Kemudian ada sistem pencatatan, ini ada nomor akunnya. Kemudian ada pencatatan apabila harta, debit bertambah, kredit berkurang. Kemudian utang, kredit bertambah, debit berkurang. Dan modal ada kredit bertambah, debit berkurang. Dan pendapatan ada kredit bertambah, debit berkurang. Serta yang terakhir adalah beban, debit bertambah, kredit berkurang. Oke, kita masuk ke jurnal umum yang pertama. Di jurnal umum ini kalian harus mencatat semua operasional perusahaan lah ya pasti. Nah, ini ada yang pertama kas modal saham. Kalian masukkan dulu modal yang telah kalian dapat setelah melakukan launching. Di kas nomor akun kas itu berapa nih? Lihat satu-satu. Ini kas. Kemudian modal saham. Kita lihat ke modal 311. Kemudian setelah memasukkan nomor akun, masukkan debit. Lihat dulu nih, kalau misalnya kas itu kan di harta ya, berarti masuknya di debit. Sedangkan modal itu masuknya di kredit. Sebentar. Ini itu bisa setelah yang kas di atas, modalnya di bawah sini, tapi dengan nominal yang sama. Bukan berarti datanya double ya, ini merupakan satu kesatuan. Pada tanggal 29 April 2021 saat Kafenik melakukan launching gitu. Nanti dikasih keterangan modal perusahaan kalian launchingnya kapan. Kemudian tanggalnya berapa nih, ada persediaan bahan baku, kemudian ada kas. Persediaan bahan baku nomor akunnya itu 112, sedangkan kas 111. Persediaan bahan baku ini misalnya kalian beli produk apa aja nih yang udah kalian beli. Contoh ya, Kafenik itu beli dinamo, dop, tutup pipa, sama pipa. Total dari 3 bahan ini adalah Rp219.000 sebagai persediaan bahan baku, dan tentunya di kas juga Rp219.000. Lanjut ke 20 Mei sama diberi persediaan bahan baku, nomor akunnya berapa, kas nomor akunnya berapa, debit masuknya berapa, dan kreditnya berapa, serta keterangan apa aja sih barang yang udah dibeli. Sama seperti yang bawahnya. Kemudian kita masuk ke COGS. Karena Kafenik itu tidak punya peralatan, kami nyewa bor punya Kak Adit. Jadi COGS ini bisa diartikan sebagai penyewaan peralatan yang kami lakukan, atau juga bisa proses produksi yang dilakukan dengan kode nomor 511 atau pemakaian bahan baku. Kas, karena saya yakin kalian tahu kalau misalnya Kafenik itu penyewaan bor untuk sekali pakai 1.000, berarti 3 kali pemakaian itu 3.000. Berarti ada 3.000 untuk COGS, dan juga kasnya itu 3.000. Beri keterangan bahwa penyewaan bor selama 3 kali pemakaian.
Lanjut, persediaan bahan baku ini berarti beli bahan baku lagi, ada packaging, label, buku panduan, dan lain sebagainya, dan masuk ke proses produksi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa COGS itu bisa untuk proses produksi. Misalnya udah dapat terima pesanan nih, 2 produk, 2 unit Clinio ya. Nah berarti kan itu butuh proses produksinya kan, berapa sih yang dikeluarkan, modal berapa sih yang bakal kita keluarin untuk satu produk tersebut, dan juga kalau ada 2 berarti 2 produk tersebut, makanya disebutnya proses produksi. Ini COGS. Untuk lebih lanjutnya kita coba cari COGS itu apa. COGS itu cost of goods sold atau harga pokok penjualan, perhitungan biaya langsung yang timbul dalam produksi barang atau jasa. Tadi COGS itu bisa kalau kalian nggak pakai peralatan tetap, bisa jadi penyewaan peralatan dan juga proses produksi. Kita lanjut ke beban gaji. Lihat beban gaji, kodenya apa nih? Beban 512, beban gaji 512, kasnya itu 111, sama kayak tadi ya, kas beban gaji masuknya di debit, sedangkan kas masuknya di kredit. Ini kredit ya, ini kolom kredit, kolom debit. Ini 32, ini kas, ini masih di satu kesatuan gitu, jadi nggak mungkin di sini 32 di sini 20, nggak, jadi satu kesatuan, sini 32 di sini juga 32 untuk pembayaran gaji pada bulan pertama pengoperasional perusahaan. Dilanjut, kemudian ada tanggal 30 Juni, selain bayar gaji tentunya HRD punya program, yaitu programnya terserah, waktu itu Kabarkah apa saya lupa, programnya dia sendiri. Kemudian dia butuh dana, jadi ini deh, untuk beban aktivitas HRD kami menggunakan beban komunikasi, pakai kode beban komunikasi untuk kuota. Kayaknya bisa juga untuk karyawan di setiap bulan, nanti hadiahnya pemberian kuota dan apalah, terserah dari tim HRD kalian kayak gimana. Ini untuk HRD ya. Kita lanjut ke biaya marketing kuota. Sama seperti yang tadi saya bilang, pakainya biaya daripada komunikasi untuk tim HRD maupun marketing, karena Kafenik itu sama sekali nggak menggunakan promosi offline. Kami menggunakan promosi secara online. Kemudian ada nih, masuk pendapatan 3 produk. Artinya sudah terjual ya 3 produk, uang udah masuk ke kas, pendapatannya dalam kurung aja 3 produk. Kemudian ini jatuhnya itu ke 111, karena kan kas masuk ya, uang masuk ke dalam kas, taruh di debit. Untuk pendapatan 411, lihat pendapatan 411, pendapatan penjualan, kodenya 411, Rp810.000. Dilanjutkan dengan persediaan bahan baku, beli lagi nih, sama masih. Kemudian ada penyewaan peralatan atau COGS lagi, seperti saya bilang tadi 2.000. Berarti ada 2 produk yang sedang diproses pada saat itu. Kemudian ada uang transportasi, beban transportasi. Beban transportasi itu menggunakan kode atau akun 513. Nah, 513 di atasnya, jadi dikasih tahu dulu poin pentingnya, baru ditaruh angka kasnya di sini. Transportasinya itu 52.000. Beban transportasi kalian tahu lah ya, bisa untuk bensin, ongkos jalan lah ibaratnya daripada tim produksinya. Kemudian ada pembelian bahan baku lagi, ada proses produksi juga, sama kayak yang tadi saya bilang. COGS boleh ditulis di sini COGS, kemudian di sini proses produksi. Nomor akunnya 511. 511 adalah pemakaian bahan baku. Kemudian kenapa di sini persediaan bahan baku? Karena dengan melakukan proses produksi berarti kan ada bahan baku atau ada produk yang tersimpan dong, gitu ya. Jadi makanya pakai persediaan bahan baku dengan nomor akun 112. Lanjut, ada dapat lagi nih penjualan. Kas dulu baru pendapatan. Bedanya gitu.
Kalau yang lain kan biasanya ini dulu ya, aktivitasnya dulu baru di bawahnya kas. Tapi kalau untuk pendapatannya dulu baru kas. Untuk penjualan, sorry. Atau boleh di sini tulis penjualan, boleh ditulis kas. Pokoknya di sini ditulisnya bukan kas ya, tapi pendapatan. Yang lain kas tuh di bawahnya. Karena ini uang masuk. Dan kodenya 411. Oke, udah. Kita tadi sampai di pembayaran gaji. Sebentar, kita bahas yang belum aja ya. Transportasi udah, proses produksi kurang lebih semuanya sama. Untuk beban gaji tadi udah ini ya, udah dijabarkan kayak gimana. Nanti ketika semuanya sudah tertata di sini sudah dijelaskan, maksudnya sudah ditaruh angkanya, sudah dilihat-lihat juga, udah make sure lah ibaratnya. Kalian boleh jumlahkan antara debit dan juga kredit apakah sama, karena harusnya sama ya, karena nominalnya atas bawah tuh sama untuk satu kali kegiatan gitu. Di sini boleh diberi keterangan yang lengkap, proses produksinya kayak gimana. Nggak apa-apa sih kalau nggak mau lengkap, nanti ada di buku besar lebih lengkap lagi. Yang penting kalian tuh ingat, oh di tanggal segini perusahaan kami ngelakuin ini, apa aja yang udah dibeli, kegiatan apa aja nih pembayaran gaji. Jangan sampai nggak ditulis keterangan, karena nanti akan timbul tanda tanya gitu.